Halo teman-teman, kenalin aku Almukraf Hajri dengan NIM C2401241029. Aku pada praktikum ini dari kelompok 7. Jadi aku mau ngejelasin materi apa aja yang udah aku dapetin di praktikum siang hari ini. Jadi praktikum kali ini kita mempelajari tentang pertumbuhan ikan. Jadi sebelum itu aku mau jelasin tentang apa itu pertumbuhan. Nah, jadi teman-teman, pertumbuhan itu secara umum bisa didefinisikan sebagai perubahan bentuk, volume, panjang ataupun lebar dari sebuah individu dan juga berat dari sebuah individu atau benda tersebut atau makhluk hidup tersebut. Dan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup atau individu. Salah satunya adalah jenis makanan, faktor lingkungan, jumlah makanannya. Itu juga bisa mempengaruhi perkembangan individu atau makhluk hidup. Praktikum kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisa parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati. Alat dan bahan yang kita gunakan cukup variatif. Pertama, kita disuruh membawa penggaris 30 cm sebanyak 2 buah untuk mengukur si ikan. Satu penggaris untuk mengukur panjang ikan dan satu penggaris lagi untuk mengukur tinggi ikan. Nah, setelah itu kita juga menggunakan timbangan digital untuk menghitung berapa berat ikan tersebut. Terus kita juga ada kain lap, tisu. Selanjutnya ada kertas label untuk memberi nama pada botol jar yang sudah kita siapkan tadi. Biar botolnya nggak ketukar sama teman-teman kita yang lain dengan format kelompok, nomor ikan, dan NIM. Terus kita juga tadi ada membawa trash bag untuk tempat sampah dan untuk memberi alas kepada meja praktikum tadi agar meja tersebut tidak terlalu kotor karena beberapa darah ikan dan kita juga banyak melakukan pembedahan ikan. Terus kita juga nyiapin formalin 10% untuk mengawetkan usus, gonad, dan ginjal ikan tersebut. Untuk langkah kerja praktikum yang pertama adalah kita menyiapkan ikan segar. Setelah itu kita lap menggunakan tisu sehingga ikan segar tersebut cukup kering. Tadi kita menggunakan sebanyak 3 ekor ikan. Selanjutnya kita mengukur panjang dan tinggi ikan tersebut. Setelah kita mengukur panjang dan tinggi ikan tersebut, kita catat ke dalam sheet yang telah kita print tadi. Dan juga jangan lupa timbang berat ikan tersebut. Setelah kita menimbang berat ikan tersebut dan sudah mengukur berapa tinggi dan panjangnya, kita mulai memotong ikan tersebut dari anusnya dan itu dipotong ke arah atas. Setelah itu dibelokkan ke arah insang, lalu dipotong lagi ke arah ke bawah sehingga kelihatan ginjal dan gonad dari ikan tersebut. Setelah itu kita keluarkan ginjal, gonad, dan lambung ikan tersebut, lalu kita buraikan ususnya agar kita bisa mengukur berapa panjang usus dari ikan tersebut. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol jar, lalu kita masukkan formalin 10% secukupnya. Dan seperti itu juga kepada lambung dan gonad ikan tadi. Kita masukin ke dalam botol jar dan dan ditambahkan formalin 10%. Lalu kita tutup dan kita beri label nama pada setiap botol jar yang telah kita isi tadi dengan format kelompok, nomor ikan, dan NIM agar kita tidak tertukar kepada teman-teman kita yang lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu beberapa penjelasan dari aku tentang praktikum pertumbuhan biologi perikanan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025. Mungkin untuk kesan dan pesan dari praktikum hari ini sih seru, soalnya aku sebelumnya belum pernah ngebedah ikan sama sekali. Soalnya biasanya itu kan biasanya kalau bersini kan dibelah perutnya terus diambil isi perutnya kan, terus dibuang sama insangnya juga dibuang.
habis itu dibakar. Kalau ini kita kayak emang benar-benar meneliti satu-satu dari bagian-bagian ikan tersebut. Jadi kita bisa lebih mengenal secara detail bagaimana cara organ di ikan tersebut bekerja. Terima kasih.